Prabowo perintahkan perumahan murah di kawasan strategis. Indonesia masuk musim kemarau lebih awal. Trump ancam hancurkan seluruh infrastruktur Iran. WNA asal Jerman tewas dalam kebakaran di pesisir barat Lampung. Inter pesta gol lawan AS Roma. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Fesi Ramadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri PKP Maurar Sirait untuk mempercepat pembangunan perumahan murah di kawasan strategis. Tentunya langkah ini bertujuan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memanfaatkan lahan negara. Dan utamanya di daerah strategis, tadi juga arahan Presiden, Bapak Presiden Prabowo sudah mengarahkan untuk Pak Nusron, Menteri ATR, untuk mempersiapkan lahan-lahan untuk perumahan dengan cepat. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan perumahan rakyat guna memperluas akses hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menekankan optimalisasi lahan negara di lokasi premium agar dapat digunakan untuk kepentingan publik. Menteri PKP Maurar Sirait menyampaikan arahan tersebut usai rapat terbatas di Istana Negara. Presiden juga meminta Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, untuk segera menyiapkan lahan, sementara pembiayaan dan pembangunan akan didukung oleh Danantara. Pemerintah kini mulai mengidentifikasi lahan potensial, termasuk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, dan sejumlah titik di Bandung. Dan utamanya di daerah strategis, tadi juga arahan Presiden, Bapak Presiden Prabowo sudah mengarahkan untuk Pak Nusron, Menteri ATR, untuk mempersiapkan lahan-lahan untuk perumahan dengan cepat, sehingga nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh Danantara. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti 2 bulan lagi, 15 Juni 2026. Jadi totalnya 824 unit. Sebagai langkah awal, pembangunan perumahan telah dimulai di Pasar Senen, Jakarta Pusat, dengan sekitar 324 unit yang ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026. Selain itu, KAI menyiapkan tambahan sekitar 500 unit hunian di Jakarta, serta proyek lain di Bandung, sehingga total tahap awal mencapai sekitar 824 unit. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menargetkan renovasi 400.000 rumah masyarakat miskin pada tahun 2026. Program ini mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Usai menerima penghargaan langsung dari Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Senin 6 April, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maurar Sirait, mengumumkan peningkatan signifikan program renovasi atau bedah rumah pada 2026. Dari sebelumnya 45.000 rumah tahun lalu, pemerintah menargetkan 400.000 rumah direvitalisasi tahun ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses perumahan rakyat. Marwarar menyebut, Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program perumahan rakyat, termasuk renovasi rumah bagi masyarakat miskin.
Pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk memastikan bantuan tepat sasaran berdasarkan data desil 1 hingga 4 sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan manfaat. Ya, seperti buat renovasi rumah tadi saya katakan, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk kedepannya lebih besar lagi. Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS ya Mas ya, supaya tentu ada aturannya. Seperti misalnya kita melakukan renovasi rumah, itu ada desil 1 sampai desil 4. Jadi tentu ada aturannya bagaimana yang berhak mendapatkan, supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu tidak dapat. Jadi itu ada aturannya, BPS sudah menyiapkan datanya. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan. Selain itu, program bedah rumah tahun ini akan menjangkau seluruh kabupaten kota di Indonesia, berbeda dengan tahun lalu yang masih menyisakan 220 daerah yang belum menerima. Marwarar menilai, langkah ini akan mendorong ekonomi daerah sekaligus menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggandeng pihak swasta untuk mempercepat pembangunan 1.000 rumah murah. Program ini juga memanfaatkan lahan negara dan melibatkan CSR perusahaan seperti PT Astra. Percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan BUMN dan pihak swasta. Skema gotong royong ini menekankan pembagian peran, yakni pemerintah menyiapkan lahan, sedangkan swasta membiayai dan membangun hunian sebelum diserahkan ke negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan, program ini mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memanfaatkan aset negara di lokasi strategis seperti lahan milik PT Kereta Api Indonesia serta menggandeng sektor swasta melalui program CSR, salah satunya komitmen PT Astra membangun 1.000 unit rumah susun untuk MBR. Sama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Kemudian beberapa lokasi juga kita mendapatkan dukungan dari CSR perusahaan, misalnya dari Astra itu sudah komit 1.000 rumah susun, jadi 1.000 unit ya rumah susun. Jadi kita akan siapkan itu, tanahnya kita akan siapkan, kemudian yang bangun nanti Astra, kemudian diserahkan kepada negara. Jadi gotong royong juga terjadi, ada APBN, ada Danantara, dan juga ada swasta, ada yayasan, biar bekerja dengan cepat. Pada kesempatan yang sama, Marwarar menegaskan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun selama harga minyak dunia masih terkendali. Kebijakan tersebut diambil guna untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pertamina telah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan juga biosolar. Keputusan ini merujuk pada kondisi harga minyak mentah dan juga diharapkan tidak melampaui rata-rata sebesar 97.000 per barel hingga Desember mendatang. Selain itu, pemerintah juga menyoroti kenaikan harga aftur global yang juga berdampak pada industri penerbangan nasional. Bahkan di sejumlah negara seperti Thailand dan juga Filipina, harga aftur tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah ini 23.551 per liter. Nah kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya.
Tercatat per 1 April 2026 harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta berada di kisaran Rp23.551 per liter. Kenaikan ini berkontribusi besar terhadap biaya operasional maskapai dengan porsi mencapai 40%. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun telah menaikkan fuel surcharge menjadi 38% untuk semua jenis pesawat baik jet maupun propeller. Meski demikian, pemerintah juga memastikan kenaikan harga tiket pesawat domestik akan tetap terkendali di kisaran 9 hingga 13%. Dari Jakarta, Sedewi Dayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, harga aftur melonjak akibat konflik di Timur Tengah, namun pemerintah memastikan tiket pesawat tetap terjangkau. Berbagai kebijakan termasuk subsidi PPN dan juga biaya bahan bakar ini diterapkan untuk menjaga harga tetap stabil bagi masyarakat. Dalam konferensi pers terkait kebijakan transportasi dan BBM di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin 6 April, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tetap menjaga harga tiket pesawat agar terjangkau meski harga aftur melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan, antara lain subsidi PPN tiket pesawat sebesar Rp1,3 triliun per bulan selama 2 bulan, penetapan biaya tambahan bahan bakar 38%, serta pembebasan bea masuk untuk suku cadang pesawat. Dengan skema ini, maskapai domestik hanya diperbolehkan menaikkan tarif ekonomi maksimal 13% agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Dan aftur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar, dan tentunya kalau kita tidak menyesuaikan maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut. Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Pemerintah juga memberikan insentif penurunan bea masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Jadi suku cadang pesawat itu diberikan bea masuk 0%, sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan. Airlangga menambahkan meski harga aftur di Indonesia saat ini lebih rendah dibanding Thailand dan Filipina, pemerintah tetap memantau perkembangan geopolitik global. Kondisi stok energi nasional masih aman, sehingga operasional penerbangan domestik tetap stabil dan tidak terganggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga terus mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan nasional dan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan geopolitik. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menyampaikan bahwa kenaikan harga aftur menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi industri penerbangan saat ini. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menilai adanya kenaikan harga aftur menjadi salah satu tantangan utama yang tengah dihadapi industri penerbangan saat ini. Sementara itu, dalam menetapkan kebijakan kenaikan full surcharge sebesar 38%, pemerintah kini telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh maskapai penerbangan domestik. Dodi menegaskan kebijakan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan masukan dari para pelaku industri penerbangan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan upaya pemberian insentif berupa penghapusan bea masuk untuk suku cadang pesawat yang diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai. Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang domestik, sehingga kami dapat menetapkan bahwa untuk kenaikan fuel surcharge adalah 38%. Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge. Ini adalah dalam bentuk koordinasi dan masukan dari pihak-pihak, khususnya dari pihak airlines. Kemudian kami ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan yang telah berkenan untuk menghapus
bea masuk untuk suku cadang pesawat, sehingga kedepannya diharapkan dengan pengurangan atau penghapusan biaya masuk suku cadang pesawat, maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita. Lebih lanjut, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan tidak setuju dengan usulan Wapres ke-10 RI Yusuf Kala soal pengurangan subsidi BBM. Meski kenaikan harga energi internasional tak bisa dihindari, dirinya juga tak setuju jika kebijakan yang diambil membebani masyarakat yang tak mampu. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menolak usulan Wapres ke-10 Yusuf Kala untuk mengurangi subsidi BBM demi menjaga beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Dirinya mengingatkan pemerintah agar tidak mengotak-atik program subsidi untuk masyarakat tak mampu. Kader PDI Perjuangan ini pun menyatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal, termasuk melalui efisiensi belanja. Namun menurutnya efisiensi pada BBM subsidi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Mengotak-ngatik subsidi, kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diutak-atik? Jangan dong. Kalau mau diutak-atik, yang sudah dijual di pasar yang ke harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatornya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Lanjutnya, Said menyoroti pentingnya pendekatan bertahap dan komunikasi publik yang transparan jika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan subsidi energi. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dan DPD. Pemirsa, DPR dan DPD serta MPR RI menggelar deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia sebagai bentuk komitmen moral dan juga politik Indonesia menghadapi konflik global. Deklarasi ini menegaskan dukungan Parlemen Indonesia untuk mengecam agresi militer, untuk melindungi warga sipil dan juga mendorong diplomasi multilateral. Bahkan salah satu tujuan negara kita ini adalah ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itu clear. Dewan Perwakilan Rakyat bersama DPD serta MPR menggelar deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Inisiatif pembentukan Kaukus ini muncul sebagai respon atas konflik global yang terus meningkat, dari konflik Rusia ke Ukraina, serangan Israel ke Palestina, hingga ketegangan antara Iran dan Israel. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyatakan Parlemen Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendorong perdamaian dunia. Kaukus tersebut melibatkan 30 anggota DPR dan DPD dari berbagai partai politik untuk meningkatkan diplomasi multilateral. Fokus utama dari Kaukus itu ialah menjamin keselamatan dari jemaah haji dan mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai. Kaukus ini sebetulnya kita inisiasi sebagai bentuk kepedulian dan gerakan moral, ya, dan mungkin juga sebagai gerakan politik Parlemen Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian dunia. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita, negara Indonesia ini dikenal di seluruh dunia adalah negara yang cinta damai. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita sudah tegas, ya, kita adalah negara yang minta bentuk penjajahan apapun harus dihapuskan. Bahkan salah satu tujuan negara kita ini adalah ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itu clear. Selain itu, deklarasi ini juga menyoroti gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon untuk mengingat pentingnya perlindungan bagi pasukan PBB yang bertugas menjaga keamanan internasional. Nantinya, langkah-langkah tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing komisi hingga ke pimpinan DPR, MPR, serta DPD agar menjadi gerakan institusional resmi. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Harisson Nurrafiq memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 6 April. Rapat tersebut membahas progres penguatan pengolahan sampah dan juga kesiapan implementasi perdagangan karbon.
Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurrofiq, mengikuti rapat kerja dan Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Senin 6 April 2026. Dalam rapat ini, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dialokasikan mencapai 30.000 ton yang tentunya berkontribusi 25,21%. Sementara itu, selain untuk waste to energy, dilakukan melalui pembangunan refuse derivative fuel, terdapat 2 kategori dalam RDF ini, salah satunya yang berdekatan dengan pabrik semen. Kementerian LH mengidentifikasi terdapat 132 kabupaten yang potensial untuk dibangun RDF dalam pemenuhan pabrik semen. Maka akan berkontribusi mengurangi sampah di angka 60.000 ton per day. Namun demikian, sebagaimana waste to energy, maka pada tahap awal pengoperasional refuse derivative fuel masih diperlukan tipping fee, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengisi gap antara biaya produksi dan harga jual RDF. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, kami juga sangat izin untuk kiranya mendapat dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian menggulirkan rancangan peraturan Presiden terkait dengan RDF ini guna melakukan percepatan penanganan sampah nasional. Kemudian dari sisi TPS 3R, selain itu, Hanif mengatakan dengan memanfaatkan teknologi RDF, maka akan berkontribusi mengurangi sampah di angka 60.000 ton per hari. Komisi 12 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dalam rapat kerja evaluasi capaian triwulan pertama 2026. Wakil Ketua Komisi 12, Putri Zulkifli Hasan, menyebut kinerja KLH dinilai berada di jalur yang tepat dalam percepatan penanganan sampah nasional. Namun, Komisi 12 menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih jauh dari optimal. Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan KLH dinilai sudah tepat, mulai dari pengelolaan sampah menjadi RDF. Komisi 12 berharap pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden dapat segera terrealisasi dan mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penerimaan pajak Indonesia pada triwulan 1 2026 naik 20,7% menjadi 394,8 triliun. Kenaikan ini juga mencerminkan perbaikan ekonomi nasional sejak awal tahun 2026. Penerimaan pajak pada triwulan 1 2026 tercatat sebesar 394,8 triliun, naik 20,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ini mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi sejak awal tahun. Kenaikan penerimaan pajak terutama didorong oleh pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang melonjak 57,7% menjadi 155,6 triliun. Penerimaan dari pajak penghasilan, baik PPh badan maupun PPh orang pribadi juga meningkat, menandakan ketaatan wajib pajak yang lebih baik serta aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Jadi kenaikan pajak itu inline atau mengkonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan. PPN dan PPNBM-nya tumbuhnya 57,7%. Artinya memang aktivitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PPh orang pribadi dan PPh 21 tumbuhnya 15,8%. Jadi ini suatu hal yang menunjukkan bahwa memang ada perbaikan di perekonomian kita. Dan juga kerja orang pajak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pendapatan negara pada Januari sampai Maret 2026 mencapai 574,9 triliun, sedangkan belanja negara sebesar 815 triliun. Defisit APBN tercatat 0,93% dari PDB. Dianggap wajar karena percepatan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pemerintah tetap menjadi disiplin anggaran dan defisit di bawah 3% dari PDB. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Teriak. Pemirsa, semangat dan juga konsistensi ditunjukkan Budi Setiawan, penyandang disabilitas yang menjadi petugas kebersihan di dapur MBG di Karanganyar pada Sabtu 4 April 2026. Program MBG tidak hanya membuka lapangan kerja tetapi juga menghadirkan lingkungan kerja yang inklusif dan memberi harapan baru bagi masyarakat. Sejak pagi hari, Budi Setiawan telah lebih dulu datang ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Status sebagai penyandang disabilitas tidak menghalanginya untuk bekerja. Meski mengalami gangguan pada kaki yang membuatnya tidak bisa berjalan normal, Budi tetap menjalankan tugasnya sebagai petugas kebersihan dengan penuh tanggung jawab. Baginya, bekerja sebagai petugas kebersihan bukan sekedar rutinitas. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Konsistensi adalah kunci agar kebersihan tetap terjaga. Dari sapu yang ia genggam setiap pagi, ada cerita tentang harapan, penerimaan, dan kesempatan kedua. Hal-hal sederhana yang kini terasa begitu berarti bagi Budi. Sempat jatuh dari sepeda sama kakak saya. Terus habis itu ya seperti operasi udah, terus masa-masa pemulihan udah sembuh itu, terus di sini ada lowongan pekerjaan, saya mengelamar di sini. Alhamdulillahnya diterima di sini sebagai petugas kebersihan. Alhamdulillahnya senang sekali bisa bekerja dan bisa berkumpul dengan teman-teman. Lingkungannya menerima kondisi jenazah? Menerima juga, Pak. Yang pertamanya ditabung, terus yang kedua bisa membantu keluarga di rumah. Yang mudah-mudahan bisa berlanjut terus, Pak. Kenapa Mas kok ingin MBG itu berlanjut? Dan supaya bisa bekerja dan masyarakat sekitarnya biar bisa bekerja di sini lagi. Buat Pak Prabowo, terima kasih atas adanya dapur MBG ini sehingga saya bisa dapat bekerja di sini dan masyarakat sekitarnya dapat merasakannya juga. Di dapur makan bergizi gratis ini tersimpan cerita tentang harapan dan kesempatan kedua. Budi merasa dirinya diterima bukan karena rasa iba, melainkan karena kemampuannya dalam bekerja. Lingkungan kerja yang inklusif membuatnya merasa nyaman. Ia merasa dihargai dan diperlakukan setara dengan pekerja lain. Penghasilan yang ia terima pun dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Sebagian ia sisihkan untuk tabungan, sebagian lagi diberikan untuk membantu keluarga di rumah. Bagi Budi, keberadaan program MBG bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang kesempatan hidup yang lebih baik, terutama bagi difabel sepertinya dan juga masyarakat sekitar yang selama ini kesulitan mencari kerja. Karena itu ia berharap program tersebut tidak berhenti. Ada banyak harapan yang bergantung di dalamnya, termasuk harapannya sendiri. Selama bekerja, Budi mengaku tidak mengalami kendala. Ia menjalani hari-harinya dengan semangat yang sederhana, bekerja dengan baik, dan menjaga apa yang sudah ia dapatkan. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas program yang telah membuka jalan baginya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres kunjungi rumah korban gempa di Minahasa. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini mengunjungi kediaman korban bencana gempa di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa pada Senin 6 April 2026. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan empati pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Usai menuntaskan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan agenda kerja ke Sulawesi Utara dengan mengunjungi kediaman korban bencana gempa di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Senin 6 April 2026. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan empati pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam setiap situasi darurat. Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulut beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan di kawasan Gedung Kodi, Manado.
Korban diketahui bernama DJ Lahia, 69 tahun, warga desa Tateli, Kabupaten Minahasa, yang meninggal dunia di tempat kejadian dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dalam kunjungan ini, Wapres menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban, serta memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan menangani dampak bencana secara menyeluruh. Kehadiran Wapres di lokasi diharapkan bisa memberikan dukungan moral bagi keluarga korban, sekaligus memastikan bahwa upaya penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Buming Raka mengunjungi agroedowisata Gereja Masehi Injili di Timur Arus di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini untuk memperkuat kedaulatan pangan dan juga mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Taman Agroeduwisata GMIT Tarus yang terletak di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 6 April 2026. Di lokasi tersebut, Gibran berdialog langsung dengan para petani milenial setempat. Dirinya menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan kawasan agroeduwisata yang dinilai mampu melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian. Kan fokusnya Pak Presiden kan ada swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi Pak Presiden pesan kita produksi pertanian itu benar-benar pengen digenjot. Akan kita pikirkan dari A sampai Z-nya. Jadi masalah air, masalah benih, bibit, masalah pupuk, dan juga yang paling penting peralatan modern. Jadi kita nggak bisa lagi pakai tenaga, alat-alat manual, nanti kerja keras kita terbuang. Akan kita bantu ya Pak Gubernur ya dengan alat-alat yang lebih modern untuk peningkatan produksi panen dan juga lebih memudahkan teman-teman ini nanti bekerja. Dan yang saya paling senang di sini melibatkan anak-anak muda. Tadi saya lihat hasil panen sudah disuplai untuk MPK. Jadi kan untuk off-takernya kan sudah jelas ya, nanti digunakan untuk MPG. Termasuk yang perikanan ini disuplai juga ya. Jadi nanti PR kita ya Pak Gubernur ya, kita akan tambah alat-alatnya sesuai kebutuhan. Ia juga menekankan pentingnya modernisasi alat pertanian guna mencegah kerugian pasca panen serta meningkatkan produktivitas. Gibran mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi pengelolaan kawasan agroeduwisata tersebut, terutama dalam mendukung rantai pasok pangan. Pemerintah akan mengoptimalkan seluruh rantai produksi pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi modern. Wapres juga mencatat keterbatasan alat dan mesin pertanian Al-Sintan di Desa Mata Air, serta meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat sarana produksi. Selain itu, Wapres menekankan pentingnya peran generasi muda dalam transformasi pertanian modern. Wapres turut mengapresiasi keterkaitan hasil panen dengan program makan bergizi gratis yang memberikan kepastian pasar. Agroeduwisata GMIT Tarus merupakan inisiatif Majelis Sinode GMIT yang mengintegrasikan pertanian, perikanan, dan edukasi dalam satu kawasan produktif melalui kolaborasi lintas pihak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan Indonesia akan segera memasuki musim kemarau 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana seperti kekeringan dan juga kebakaran hutan. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyampaikan Indonesia akan memasuki musim kemarau mulai bulan April hingga Mei 2026. Faisal mengungkapkan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dan berakhir pada September hingga awal Oktober. Faisal juga menyebut kemarau tahun ini datang lebih awal serta berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara curah hujan selama periode tersebut diprediksi lebih rendah dari kondisi normal. Lebih lanjut, Faisal menyampaikan pihaknya juga terus memantau fenomena El Nino yang saat ini berada pada level lemah hingga moderat. Kondisi ini berpotensi memperkuat dampak kemarau, terutama dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah. Tadi kami dari BMKG telah menyampaikan hasil analisis, di mana kita akan memasuki musim kemarau ya, mulai di April-Mei, puncaknya nanti di Agustus, kemudian nanti berakhir di bulan September hingga awal Oktober.
tahun ini tadi disampaikan Pak Menteri Kehutanan bahwa kemarau akan datang lebih cepat dan lebih panjang, ya. Dan dengan hujan rata-rata itu di bawah normal. Ya, dibandingkan musim kemarau selama 30 tahun terakhir, maka kondisi hujan di tahun ini rata-rata 30 tahun terakhir itu musim hujan tahun ini nanti hujannya kira-kira akan lebih rendah atau di bawah normal. Kemudian juga selain kemarau kita juga mengenal ada El Nino. El Nino akan saat ini kita pantau saat ini El Nino-nya masih lemah hingga moderate, ya. Kemudian harapannya nanti kita akan terus pantau apa yang terjadi tahun ini hingga di tahun 2027 nanti. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, risiko kebakaran hutan dan lahan diprediksi meningkat dari sebelumnya pada tahun 2026. Hal ini seiring dengan potensi kekeringan yang terjadi lebih awal dan juga berlangsung lebih panjang. Menteri Kehutanan Raja Juli mengungkapkan, potensi kekeringan pada tahun 2026 diprediksi akan terjadi lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Menhub menyebut kondisi ini dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Menhub menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi adanya kemarau dini yang terjadi sejak Januari hingga April di sejumlah wilayah seperti Riau dan Sumatera Barat. Menurutnya, pola kebakaran masih didominasi oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar, yang dinilai mudah namun sangat berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memicu bencana karhutla. Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang. Dan oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibanding tahun lalu, tahun 2025, pada tahun 2026 ini akan lebih mengancam kita secara bersama. Dan oleh karena itu, perlu disebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak bermain api. Kalau bermain api nanti terbakar. Kita sudah mengidentifikasi selama Januari sampai April ini ada kekeringan, istilahnya kekeringan, kemarau dini di Riau dan Kalimantan Barat, dan nampaknya polanya masih pola yang lama, yaitu ini cara yang mudah bagi masyarakat atau perusahaan untuk melakukan land clearing. Tapi ini berbahaya dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar segera ditindak dan tadi sudah ada yang sudah berproses. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menegaskan telah berpengalaman menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang termasuk terparah pada 2015. Dengan pengalaman tersebut, pemerintah optimistis mampu mengantisipasi dampak El Nino ke Zila saat ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi dampak musim kemarau akibat El Nino, termasuk yang pernah terjadi pada tahun 2015. Ia menilai kondisi saat ini masih relatif lebih baik dibandingkan periode tersebut, meski ada prediksi kekeringan berlangsung hingga 6 bulan. Pemerintah pun memproyeksikan ketahanan pangan nasional tetap aman dalam jangka panjang. Berdasarkan perhitungan dari stok beras yang tersedia di gudang Bulog, sektor swasta, serta potensi panen yang sedang dan akan berlangsung, ketersediaan pangan diperkirakan mencukupi hingga 11 bulan ke depan. Katanya kering 6 bulan, oke? Tapi sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu, 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman. 2015, 2023, 2024. 11 bulan ke depan ini aman. Stoknya, oke? Untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman. Sedangkan kekeringan 6 bulan. Berarti aman kan? Berarti bisa sampai Maret panen puncak tahun depan aman. Saat ini stok beras di gudang Bulog mencapai 4,5 juta ton dan diprediksi meningkat menjadi 5 juta ton dalam waktu dekat. Ditambah stok swasta dan hasil panen serta program peningkatan produksi seperti pomparisasi, total cadangan beras dipastikan aman bahkan hingga memasuki puncak panen tahun 2027. Sementara itu, Badan Pangan Nasional juga terus memperkuat cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi dampak El Nino.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menghadapi ancaman karhutla yang juga diperkirakan meningkat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiagakan helikopter waterbombing di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan sejumlah helikopter waterbombing untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan menyebutkan helikopter waterbombing dan helikopter patroli telah disiagakan di sejumlah wilayah yang rawan akan karhutla. Adapun wilayah tersebut meliputi Jambi, Riau khususnya Pekanbaru, Sulawesi Selatan, serta sejumlah provinsi di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dalam hal ini BNPB menyiapkan sekitar 16 helikopter waterbombing dan 12 helikopter patroli untuk mendukung penanganan karhutla. Kita juga sudah menyiapkan beberapa heli waterbombing dan heli-heli patroli yang akan disiapkan di Jambi, kemudian di Sulawesi Selatan, Pekanbaru, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jumlahnya ada sekitar 16 heli waterbombing dan 12 heli patroli. Jumlah itu akan bisa bertambah manakala eskalasinya akan naik dan bisa berkurang apabila memang kebakaran ini bisa ditekan seminimal mungkin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan stok pangan nasional aman hingga 11 bulan ke depan. Ketersediaan ini dinilai cukup untuk menghadapi dampak El Nino Godzilla. Di tengah ancaman kekeringan ekstrim, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan pangan nasional diproyeksi tetap kuat dalam menghadapi potensi El Nino Godzilla. Pemerintah optimistis ketersediaan beras yang melimpah mampu menjaga ketahanan pangan meski kekeringan diperkirakan berlangsung hingga 6 bulan. Ketahanan stok ini dihitung dari gabungan pasokan beras nasional, mulai dari cadangan di gudang Bulog, stok sektor swasta hingga potensi panen yang sedang dan akan berlangsung. Saat ini stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton dan diperkirakan naik menjadi 5 juta ton dalam waktu dekat. Ditambah stok swasta sekitar 12,5 juta ton, serta potensi panen sebesar 11 juta ton. Artinya 11 bulan ke depan ini aman stoknya. Oke. Untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman. Sedangkan kekeringan 6 bulan. Berarti aman kan? Berarti bisa sampai Maret panen puncak tahun depan aman. Selain itu, program pemerintah seperti pompanisasi diperkirakan mampu menambah produksi hingga 2 juta ton per bulan selama periode El Nino. Dengan tambahan tersebut, stok beras dinilai sangat aman hingga lebih dari 11 bulan. Bahkan berpotensi mencukupi kebutuhan hingga puncak panen pada 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Dirjen Pemasyarakatan dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini memberdayakan warga binaan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan, dan juga pemberdayaan ini dilakukan agar warga binaan bisa bekerja dan berusaha setelah bebas dari lapas. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan juga Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat memberdayakan warga binaan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan. Pemberdayaan ini dilakukan agar warga binaan bisa bekerja dan berusaha setelah bebas dari lapas. Di sela MOU lintas sektoral di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 6 April 2026 siang, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masudi mengatakan pemberdayaan ini terkait ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi telur dan ayam. Dan pemberdayaan ini juga untuk kemandirian warga binaan dalam ikut gotong royong memberikan kontribusi ketahanan pangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang nantinya ke depan bagaimana memberdayakan warga binaan untuk bekerja, ya, mulai dari inkrah sampai pembinaan, sampai pembimbingan, sampai dengan dia keluar nantinya. Ini kita kembangkan hari ini PKS untuk para kakanwil seluruh Indonesia, untuk bersama-sama bagaimana dari hulu sampai hilir kita sangat membutuhkan untuk secara khusus ayam petelur dan ayam potong. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mulyadi Atma mengapresiasi langkah ini, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi rakyat dan kemandirian warga binaan.
Saat ini lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat ada di 7 provinsi dan ke depan terus dikembangkan ke provinsi lainnya untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini kami lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat tentunya sangat berterima kasih sekali karena konsep kami adalah konsep pemberdayaan dan kemudian peningkatan ekonomi masyarakat yang tentunya sangat bersinergi kolaborasi ini yang dimana nantinya ke depan warga binaan akan bisa mandiri dan kemudian diterima masyarakat memakai atau menggunakan usaha di ayam petelur dan ayam daging ini. Sinergitas kolaborasi ini dihadiri Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Andrianto, Dirjen Pemasyarakatan Mas Hudi, Dirjen Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, dan juga Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mulyadi Atma. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mencatat kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia masih tinggi. Lebih dari 1 juta kasus, ratusan ribu diantaranya belum terdeteksi. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyebutkan jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia diperkirakan mencapai 1.090.000 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 867.000 kasus telah mendapatkan pengobatan. Benjamin mengatakan masih terdapat hampir 300.000 kasus yang belum ditemukan dan menjadi tantangan dalam penanganan tuberkulosis nasional. Menurutnya, pemberantasan tuberkulosis tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Adapun pemerintah berencana melakukan screening secara masif sepanjang tahun 2026 untuk menemukan kasus tuberkulosis yang belum terdeteksi. Lebih lanjut, dirinya menyebutkan, kasus tuberkulosis banyak menyerang kelompok masyarakat berdaya ekonomi rendah sehingga dibutuhkan penanganan terpadu. Pemerintah berharap upaya bersama ini dapat menekan angka penularan dan mempercepat pemberantasan tuberkulosis di Indonesia. Di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan secara jumlah kasus diperkirakan ada 1.090.000 kasus di Indonesia, dan yang berarti tahun lalu 867.000 kasus. Jadi masih ada sekitar hampir 300.000 kasus yang belum ditemukan. Maka tantangan buat kita Indonesia dalam pemberantasan TB adalah bagaimana supaya seluruh untuk mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia, maka umat TBC ini harus nggak ada. Itu baru bisa. Selama kasus TB-nya masih ada, otomatis dia masih menginfeksi. Dari Jakarta, Ihan Nabila, Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah pusat akan segera membangun pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPAS Galuga. Fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mengelola sampah menjadi energi listrik sekaligus mengurangi timbunan sampah. Pemerintah pusat melalui Danantara telah menunjuk pemenang tender asal Tiongkok, yakni PT Zhejiang Weiming Environment Protection, dalam proyek PSEL di TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Proyek PSEL ini merupakan upaya langkah cepat pemerintah dalam memanfaatkan sampah menjadi energi listrik terbarukan. Saat ini sekitar 500 sampai 600 ton sampah yang berhasil diangkut ke TPAS Galuga. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor atas perintah Pak Bupati telah melaksanakan pendampingan dari antara terus PT Weiming yang menggunakan tender terkait PSEL ini untuk mengecek lahan terkait persiapan lahan PSEL yang nanti akan dibangun di daerah Galuga. Ada berapa luas Pak yang nanti akan dijadikan lokasi? Saat ini untuk luasnya masih kita bahas karena ada perubahan terkait luasan tanah yang nanti akan digunakan. Dari hasil peninjauan tadi gimana Pak di lapangan? Tadi alhamdulillah kalau hasil peninjauan di lapangan dari pihak PT Weiming dan Danantara itu sangat antusias ya terkait lahan tadi. Kebetulan lahan yang tadi kita survei itu
milik Kopassus. Nah Pak, selain tadi ke lahan yang lokasinya nanti akan dijadikan untuk PSL, nah tadi sekarang juga meninjau ke lokasi sumber daya air, nah gimana Pak? Karena memang untuk desain ini membutuhkan debit air yang cukup tinggi, makanya kita tadi sekaligus melihat nanti pasokan air paling dekat jaraknya berapa jauh ya kan, berapa dekatnya. Terus kedua juga memang biar nanti tidak ada kendala teknis. Di luas lahan 16 hektar nantinya kawasan PSEL akan segera dibangun untuk mengelola sampah menjadi listrik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sultoni, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat hilang kontak di balik bulan, informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasinya. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang konflik dengan Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump juga mengatakan bahwa rakyat Iran sebenarnya mendukung tindakan militer Amerika. Menurut Trump, warga sipil di Iran bersiap hidup dalam penderitaan selama mereka memperoleh kebebasan dari rezim yang berkuasa. Dalam taklimat media, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tindakan militer Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari masyarakat Iran. Ia menyatakan bahwa warga Iran bersedia menghadapi kerusakan infrastruktur hingga terputusnya aliran listrik demi terlepas dari tekanan rezim. Trump juga mengungkapkan hasil sadapan komunikasi di mana warga yang tinggal di area konflik justru meminta militer Amerika Serikat untuk terus melakukan serangan. Pernyataan ini merespon pertanyaan terkait dampak pengeboman terhadap keselamatan warga sipil. They would be willing, and it's suffering. They would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. Lebih lanjut, Trump menggambarkan kondisi di Iran sebagai dunia yang penuh kekerasan, di mana aksi protes warga kerap berakhir dengan penembakan represif. Meskipun serangan udara berisiko tinggi, Trump menilai rakyat Iran lebih memilih langkah tersebut demi perubahan besar di negara mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump juga menyatakan Amerika Serikat memiliki rencana militer untuk menghancurkan seluruh infrastruktur penting di Iran. Pernyataan ini dikeluarkan Trump jika Teheran tidak memenuhi tuntutan dalam batas waktu yang ditetapkan. Dalam pernyataannya, Donald Trump menyebut target serangan meliputi jembatan dan pembangkit listrik yang dianggap sebagai infrastruktur kritis di Iran. Ancaman tersebut disampaikan seiring deadline yang diberikan kepada Teheran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dan militer. I don't want to tell you that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. Presiden AS menegaskan militer negaranya memiliki kapabilitas untuk melancarkan serangan skala besar dalam waktu singkat yang berpotensi melumpuhkan jaringan energi dan transportasi. Namun pernyataan ini juga memicu kekhawatiran internasional terkait dampak terhadap warga sipil.
mengingat target yang disebut termasuk fasilitas publik vital. Hingga kini, belum ada kepastian apakah rencana tersebut akan direalisasikan atau menjadi bagian dari strategi tekanan dalam negosiasi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara dan kelompok bersenjata di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan penyelamat Israel menemukan 2 jenazah dari runtuhan pasca serangan rudal yang juga menghantam kota Haifa pada Minggu waktu setempat. 2 orang hingga kini masih dinyatakan hilang dan upaya pencarian masih berlangsung. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kerusakan parah di kawasan permukiman di Haifa. Sejumlah kendaraan terlihat rusak parah, bahkan satu mobil terguling akibat daya ledakan. Api masih terlihat menyala di sekitar lokasi saat tim penyelamat dan ambulans berupaya menangani korban. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyatakan proses evakuasi dilakukan selama berjam-jam bersama unit komando dalam negeri. 2 korban ditemukan meninggal dunia di bawah timbunan reruntuhan. Sementara upaya pencarian masih dilakukan untuk menemukan 2 orang lain yang diduga masih terjebak. Sebelumnya, 4 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Seorang pria berusia 82 tahun dievakuasi dalam kondisi kritis. Sementara seorang bayi berusia 10 bulan mengalami luka ringan akibat pecahan material. Hingga saat ini, Iran belum mengonfirmasi keterlibatan dalam serangan spesifik ini. Namun, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah melancarkan serangan rudal balistik dalam skala lebih luas ke wilayah Israel. Pihak berwenang Israel kini tengah menyelidiki mengapa sistem pertahanan udara gagal mencegat rudal tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang serangan di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ini menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuwait Zahra Zaber Al Ahmad Al Sabah dan pertemuan ini untuk membahas perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Pertemuan yang digelar di Abu Dhabi melibatkan delegasi dari kedua negara dengan fokus pembahasan pada dinamika konflik regional serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas global yang kian menjadi perhatian di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kedua pihak menegaskan pentingnya koordinasi dan kerjasama internasional untuk meredam eskalasi ketegangan di kawasan sekaligus mendorong upaya diplomasi dan penyelesaian yang damai. Selain itu, pembahasan juga mencakup hubungan bilateral serta upaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, keamanan, dan energi demi mendukung kepentingan bersama kedua negara. Di tengah memanasnya konflik, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyatakan telah mencegat ratusan rudal balistik serta ribuan drone yang diluncurkan dari Iran yang menunjukkan tingginya intensitas ancaman di kawasan. Ketegangan di kawasan meningkat tajam setelah serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target di beberapa negara, sehingga memperluas skala konflik di Timur Tengah. Konflik yang meluas ini juga berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz, yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, misi Artemis II mencetak sejarah baru setelah berhasil melampaui jarak yang juga pernah dicapai misi Apollo 13 dalam penerbangan mengelilingi bulan dengan menembus batas terjatuh perjalanan manusia di luar angkasa, serta menjadi tonggak penting dalam program eksplorasi bulan generasi baru NASA. Para astronot dalam misi Artemis II dilaporkan telah menempuh perjalanan lebih jauh ke luar angkasa dibandingkan misi berawak sebelumnya, sekaligus mencatatkan rekor baru dalam sejarah eksplorasi antariksa manusia. Selama perjalanan, mereka berhasil menyaksikan sisi jauh bulan yang jarang terlihat dari bumi dengan perspektif yang belum pernah tertangkap secara langsung oleh manusia, serta mengalami fenomena gerhana dari perspektif luar angkasa yang memberikan data dan pengalaman ilmiah baru bagi misi tersebut. Setelah menyelesaikan flyby bulan, wahana kemudian diarahkan kembali menuju bumi sebagai bagian dari tahap uji coba penerbangan jarak jauh yang bertujuan menguji ketahanan sistem dan performa kru dalam misi berdurasi panjang. Misi ini menjadi langkah krusial dalam program Artemis, program yang bertujuan mengembalikan manusia ke bulan setelah lebih dari setengah abad sejak era Apollo program, sekaligus membuka peluang bagi eksplorasi antariksa yang lebih luas di masa depan.
Hingga kini, NASA terus mengevaluasi data misi secara menyeluruh untuk mempersiapkan tahap selanjutnya, yaitu pendaratan manusia di permukaan bulan pada misi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, misi lunar Artemis 2 milik NASA memasuki fase kritis saat wahana antariksa berada di balik bulan dan juga sempat kehilangan komunikasi dengan bumi. Kondisi ini merupakan bagian normal dari misi ketika pesawat melintasi sisi jauh bulan dan juga keluar dari jangkauan sinyal langsung dengan pusat kendali. Integrity Houston, 10 minutes till the LOS. Pusat kendali misi NASA mengonfirmasi bahwa kehilangan sinyal terjadi selama sekitar 40 menit. Hal ini terjadi saat wahana mencapai titik terjauh dari bumi dan berada di sisi gelap bulan. Rekaman menunjukkan pesawat melaju dengan latar belakang permukaan bulan dengan bumi terlihat di kejauhan. Setelah melewati fase tersebut, pesawat kembali muncul dan menjalin komunikasi dengan bumi. Artemis 2 merupakan misi berpenumpang pertama dalam program Artemis. Misi ini menjadi langkah penting untuk menguji sistem navigasi ruang angkasa dalam, serta kinerja wahana dan sistem penunjang kehidupan. Program Artemis bertujuan mengembalikan manusia ke permukaan bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Misi selanjutnya, Artemis 3 ditargetkan akan melakukan pendaratan astronot, sekaligus membuka jalan bagi eksplorasi jangka panjang di luar orbit bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari pemimpin Partai Komunis Vietnam, To Lam resmi dilantik sebagai Presiden Vietnam. To Lam juga dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Nasional. Dalam upacara pelantikan di Hanoi, To Lam mengucapkan sumpah jabatan dengan menyatakan kesetiaannya kepada negara, rakyat, dan konstitusi. Majelis Nasional dilaporkan memberikan dukungan penuh dengan seluruh anggota yang hadir memberikan suara setuju atas penunjukan dirinya sebagai kepala negara untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan pelantikan ini, To Lam kini merangkap dua posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Negara yang semakin menguatkan posisinya dalam struktur kekuasaan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai tokoh senior partai yang pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk dalam Komisi Militer dan Politbiro. To Lam juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan. Hingga kini belum ada pernyataan lanjutan terkait agenda kebijakan baru, namun pengamat menilai konsolidasi kekuasaan ini dapat berpengaruh terhadap arah politik dan ekonomi Vietnam ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas di China memasang lampu laser berwarna di sepanjang jalan tol di dekat Jinan sebagai upaya untuk mengurangi kecelakaan akibat pengemudi mengantuk. Teknologi ini menampilkan sinar laser bergerak untuk dirancang dan menjaga konsentrasi pengendara, khususnya saat melintasi jalan pada malam hari. Rekaman video menunjukkan sinar laser warna-warni membentang di sepanjang jalan tol pada malam hari. Kendaraan terlihat melintas dengan latar cahaya dinamis yang terus bergerak di atas jalur. Sejumlah pengemudi menyebut teknologi ini cukup efektif dalam mengurangi rasa kantuk. Mereka mengaku cahaya laser membuat mata tetap terjaga dan meningkatkan kewaspadaan selama berkendara. Pengemudi dalam kondisi mengantuk selama ini dikenal sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan. Kondisi ini dapat membuat pengemudi kehilangan konsentrasi, bahkan tertidur saat mengemudi. Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, mulai dari desain jalan hingga sistem peringatan di dalam kendaraan. Otoritas di Cina terus menguji berbagai inovasi keselamatan jalan, terutama di jalur jarak jauh dan area terpencil. Namun hingga saat ini, data independen terkait efektivitas lampu laser dalam menurunkan angka kecelakaan masih terbatas. Sejumlah ahli keselamatan jalan juga mengingatkan bahwa efek visual yang terlalu terang berpotensi menjadi pengganggu bagi pengemudi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bahan bakar meledak di dekat jembatan yang juga melintasi terusan Paraba, menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Insiden terjadi di area distribusi BBM Kota Paraba. Rekaman kamera pengawas menunjukkan detik-detik ledakan besar yang memunculkan bola api dan asap tebal di lokasi kejadian. Otoritas menyebut ledakan terjadi di kompleks pengisian truk tangki yang berada di dekat jembatan penghubung terusan Panama.
Kepala Pemadam Kebakaran setempat mengklaim 1 orang yang diduga pekerja di lokasi meninggal dunia akibat insiden ini. 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka ringan. Otoritas Terusan Panama memastikan ledakan tidak berdampak pada operasional kanal. Jembatan hingga saat ini ditutup sementara dan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui dampak kerusakan akibat ledakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman udara yang juga menunjukkan luasnya genangan air yang merendam Marcakala dan wilayah sekitarnya setelah banjir besar melanda kawasan Dagestan. Otoritas setempat telah menetapkan status darurat menyusul meningkatnya ketinggian air yang merendam puluhan rumah dan infrastruktur penting. Gambar yang diambil dari udara memperlihatkan kota dan suburb terselimut air dengan skala kerusakan yang terlihat luas terutama saat cahaya pagi menyoroti area terdampak. Hujan lebat dilaporkan terus mengguyur wilayah ini sejak akhir Maret dan menyebabkan terjadinya banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas tempat telah menetapkan status darurat menyusul meningkatnya ketinggian air yang merendam puluhan rumah dan infrastruktur penting. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi untuk menghindari risiko lebih lanjut. Sementara upaya penanganan terus dilakukan di lapangan, banjir ini juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur termasuk runtuhnya beberapa jembatan rel kereta api yang mengganggu aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Hingga kini, otoritas masih memantau kondisi cuaca serta mengupayakan penanganan darurat untuk meminimalisir dampak lebih lanjut bagi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga temukan ganja tak bertuan. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Diduga tak mendengar saat kereta komuter lain melintas, seorang pria berinisial WH warga Cibinong Kabupaten Bogor tewas tertabrak KRL. Kejadian ini juga diketahui petugas berdasarkan laporan dari masinis kereta. Peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta antara stasiun Citayam dengan stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Menurut petugas keamanan stasiun, peristiwa ini diketahui atas adanya laporan dari masinis. Korban tertabrak komuter lain yang melintas dari arah stasiun Depok menuju stasiun Bogor. Dari Depok ke Bogor. Ada identitas, Bang? Warga mana? Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang lansia warga negara asing asal Jerman tewas dalam peristiwa kebakaran rumah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Korban yang telah menetap di Pesisir Barat sejak tahun 2024 ini ditemukan dalam kondisi terbakar di dalam kamarnya pada Senin 6 April 2022. Kebakaran terjadi pada Senin 6 April dini hari di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung. Korban diketahui bernama Helen Vera Otto, 92 tahun, warga negara Jerman yang tercatat tinggal di Pesisir Barat sejak November 2024 dan menetap bersama keluarganya. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui oleh cucu korban yang terbangun karena mendengar suara benda jatuh dan melihat asap tebal dari kamar sebelah. Saat itu api cepat membesar dan warga pun sempat berupaya memadamkan api sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang melakukan pemadaman. Setelah lebih dari 1 jam, pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan menemukan jasad korban di lantai samping tempat tidur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di dalam kamar. Ya, kronologinya posisi lagi tidur, kejadian lebih kurang jam 4 lewat lah subuh. Kebetulan almarhum ini dia tidur sendiri.
Karena ada di kamar sebelah kiri kanan juga ada cucungnya. Jadi dia memang tidur sendiri. Posisinya kejadian kebakarannya itu ketahuan itu setelah dia cucunya bangun jadi kamarnya penuh asap kamar sebelah. Jadi ketahuan itu sekitar jam 4:30 itu lah. Siapa yang menemukan pertama kali? Ya, yang pertama bangun itu ya cucunya kamar sebelah. Api udah penuh di dalam. Pas yang bangun tuh warga juga dia ngejerit, masjid sempat ngumumin, warga depan keluar. Ya posisi api sudah, memang udah di dalam tuh udah api semua, udah susah kita mengaman. Ya warga langsung ambil air seadanya, nyiram, matiin. Sebelum damkar juga datang juga kan memang posisi belum mati api. Saat ini Polres Pesisir Barat telah melakukan olah TKP, memintai keterangan saksi serta bakal berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait status keimigrasian korban. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan laut terjadi di perairan Geser Seram bagian timur Maluku. Sebuah speedboat terbalik dan juga tenggelam setelah menabrak tiang mercusuar roboh yang nyaris tak terlihat. Insiden terjadi Senin siang sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur saat speedboat Fiber yang dikemudikan Arifin Wakano bersama 2 rekannya. Speedboat bertolak dari pelabuhan Geser menuju Desa Tobo. Namun baru menempuh jarak sekitar 350 meter dari bibir pantai, perahu tiba-tiba menabrak ujung tiang mercusuar yang telah roboh. Namun masih menyembul di permukaan laut dan sulit dilihat. Benturan keras membuat badan speedboat robek hingga akhirnya terbalik dan tenggelam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini segera melaporkan ke Koramil Geser. Petugas bersama nelayan setempat langsung melakukan evakuasi. Evakuasi para korban berlangsung dramatis. Dalam waktu sekitar 30 menit, ketiga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat. Selain menyelamatkan korban, tim juga berhasil menarik speedboat yang sempat tenggelam ke daratan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material tak terhindarkan. Sejumlah barang bawaan dilaporkan hanyut dan tenggelam, meski mesin perahu masih dalam kondisi aman. Saat ini ketiga korban ditampung sementara di rumah warga di Desa Geser. Peristiwa ini menjadi peringatan serius atas bahaya tiang mercusuar roboh yang masih menyisakan bagian di permukaan laut dan mengancam keselamatan pelayaran warga. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, truk mengangkut eskavator menabrak rumah warga di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Akibatnya bangunan rumah rusak berat dan juga knek truk mengalami luka berat. Sementara sang sopir melarikan diri. Kecelakaan ini terjadi di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Truk yang sedang mengangkut eskavator menghantam bangunan rumah yang juga digunakan sebagai warung sembako milik Murodin 56 tahun. Akibat kejadian ini, bagian depan bangunan mengalami kerusakan cukup parah. Tembok dan atap depan jebol, bahkan retakan terlihat hingga ke bagian dalam rumah. Akibat kejadian ini, kernet mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara sopir justru melarikan diri. Menurut keterangan warga, truk terlihat melaju tidak stabil dan sempat oleng sebelum menabrak rumah. Sementara menurut polisi, truk diduga mengalami remblong. Mobil itu melihat bahwa mobil tronton ini yang muat ini itu jalannya udah ke arah kanan terus. Banyak yang jerit-jerit lah bahasanya itu. Memang udah nggak kayak orang mabuk. Jadinya jam 7:30 ya. Ya, waktu sholat itu Isya itu jam berapa itu? Jam 8 malam ya. Iya. Mobilnya dari posisi dari arah mana, Bu? Arah Jatimulyo. Dari mobil. Langsung nabrak itu kita tahu, Pak. Ya pokoknya langsung aja lurus nabrak, ada mobil ditabrak, motornya juga singkat. Ada korban. Ada korban. Sakit. Salah satunya ini keneknya. Keneknya untuk supirnya melarikan diri. Kalau untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada terjadi untuk korban jiwa. Namun untuk kerugian material itu ada, dikisarin sekitar 130 juta perkiraan dari kita. Untuk yang rusak itu rumah warga, namun ada beberapa juga kendaraan yang sedikit kerusakan material akibat dari kendaraan lowback yang kita indikasi awal terjadi kesalahan atau gangguan fungsi rem di kendaraan lowback tersebut. Untuk sopir sendiri pada saat kejadian, sopir tersebut
tidak terlihat ya, sehingga tadi malam juga petugas kita juga dengan dibantu oleh warga kita bantu cari, namun yang kita temukan adalah kenek dari supir tersebut. Untuk supir yang membawa mobil masih kita tanya untuk identitasnya ke perusahaan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kecelakaan sekaligus mencari supir yang kabur. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara memusnahkan puluhan bol ganja kering siap edar yang juga ditemukan warga di pekarangan rumahnya di Jalan Alboin, Huta Barat. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemilik barang haram tersebut. Warga Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang Sidimpuan digegerkan dengan temuan puluhan bal ganja kering siap edar di pekarangan rumah salah seorang warga. Temuan ini berawal saat warga menemukan karung dan kardus mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah dibuka, isinya ternyata paket ganja yang dibungkus rapi menggunakan lakban kuning. Warga pun segera melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemiliknya. Dalam kesempatan yang sama, Polres Padang Sidimpuan juga melakukan pemusnahan barang bukti lain hasil operasi penindakan penyakit masyarakat. Selain 36 kg ganja, petugas turut memusnahkan 41 gram narkotika jenis sabu, 150 botol minuman keras berbagai merek, serta 101 unit knalpot brong. Pemusnahan miras dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat dan dituang ke dalam tanah agar tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu knalpot brong dimusnahkan dengan cara dipotong dan dirusak menggunakan mesin pemotong sebagai bentuk komitmen polisi menekan gangguan ketertiban dan kebisingan di masyarakat. Kapolres Padang Sidimpuan, Wira Priyatna menyatakan ganja yang ditemukan warga memiliki berat lebih dari 36 kg dan diduga siap untuk diedarkan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan pemilik barang haram tersebut. Pada hari ini kita melaksanakan pemusnahan terkait penyakit masyarakat, pemusnahan barang bukti terkait penyakit masyarakat, yaitu narkoba, kemudian knalpot brong, dan yang terakhir adalah miras. Untuk diketahui, untuk narkoba yang dimusnahkan adalah jenis sabu 41,57 gram, kemudian jenis ganja 36.281,79 gram. Kemudian miras sebanyak 150 botol, kemudian knalpot brong sebanyak 101 buah. Terus barang bukti ganja itu barang bukti yang sempat ditemukan tak bertuan di wilayah Kampung Darai, Bang ya? Benar ya, termasuk yang itu. Itu yang kita musnahkan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran diamankan polisi di Karanganyar setelah terbongkarnya praktik pengoplosan gas subsidi ke tabung non-subsidi. Dalam kasus ini, 3 pelaku diamankan dan kini tengah menjalani proses hukum. Saya perintahkan, jangan bergerak. Diam semua, sini kumpul. Jajaran Satreskrim Polres Karanganyar membongkar praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi di salah satu gudang di Duku Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 3 orang pelaku yang sedang melakukan aktivitas pemindahan isi gas melon ke tabung non-subsidi. Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sati mengungkapkan, ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S warga Karanganyar, HS warga Solo, dan WSP warga Jetioso Karanganyar. Modus yang dilakukan para pelaku adalah membeli gas LPG 3 kg dari toko kelontong untuk kemudian disuntikan ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk tabung 12 kg diisi dengan 3-4 tabung gas melon dengan keuntungan mencapai Rp68.000 per tabung. Sementara untuk tabung 50 kg diisi sekitar 16 tabung subsidi dengan keuntungan Rp312.000 per tabungnya. Dari aktivitas ilegal yang telah berjalan selama 1 bulan ini, para pelaku diketahui mampu meraup keuntungan rata-rata hingga Rp24 juta per hari. Jika dikalkulasikan dalam 1 bulan, omset keuntungan dari praktik pengoplosan gas ini mencapai Rp750 juta. Terkait barang bukti yang disita adalah 457 tabung gas berbagai ukuran, puluhan selang regulator modifikasi, serta 1 karung segel palsu. Hari ini kita mengamankan 3 terduga pelaku yang diduga sebagai pelaku pengoplosan gas LPG. Adapun inisial 1 saudara S,
kemudian kedua saudara HS, kemudian yang ketiga saudara WSP. Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat sebuah gudang yang digunakan sebagai bangunan untuk memindahkan isi atau volume dengan cara menyuntikkan gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg dan 50 kg. Adapun tabung non subsidi 12 kg itu diisi dengan 3 sampai 4 tabung gas 3 kg. Kalau kita berdasarkan tadi hasil pemeriksaan bahwa tabung gas LPG 3 kg yang disuntikan ke tabung gas 12 kg itu mendapatkan keuntungan kurang lebih 68.000 per tabung. Itu tabung 12 kg. Kemudian adapun tabung non subsidi 50 kg itu diisi dengan kurang lebih 16 tabung subsidi 3 kg dengan keuntungan per tabungnya 312.000 per tabung. Itu tabung 50 kg. Kemudian adapun keuntungan rata-rata per hari mereka mendapatkan berdasarkan nota yang kita dapatkan tadi yaitu 24 juta rupiah per hari. Adapun kalau kita kalkulasikan dalam sebulan itu sekitar 750 juta keuntungan. Kini pihak kepolisian Polres Karanganyar tengah melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami apakah jaringan ini berkaitan dengan kasus serupa yang sebelumnya diungkap oleh Polda Jawa Tengah atau tidak. Perbuatan para pelaku ini tidak hanya merugikan negara dari sisi subsidi, tetapi juga sangat membahayakan karena proses pemindahan gas dilakukan secara ilegal tanpa standar keamanan yang memadai. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal senilai 6 miliar rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang preman kampung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat duel dengan seorang pria pengunjung minimarket. Diduga duel terjadi akibat preman tidak mendapatkan jatah parkir. Aksi premanisme ini viral di media sosial. Duel antara seorang preman kampung dan pria pengunjung minimarket ini terekam kamera CCTV di Jalan Haji Nausan, Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mengenakan jaket hitam terlihat lebih dulu memukul korban yang sedang duduk di bangku depan minimarket bersama beberapa tukang parkir. Tak terima mendapatkan tindakan kekerasan, korban yang diketahui berinisial Ika melakukan perlawanan. Aksi adu jotos antara keduanya pun tak terhindarkan. Mendapatkan perlawanan dari korban, pelaku makin meringas dan mengeluarkan sebilah pisau. Melihat pelaku membawa senjata tajam, korban memilih menyelamatkan diri. Dikonfirmasi pada Senin 6 April 2026, seorang penjaga parkir minimarket mengatakan aksi kekerasan itu terjadi pada 2 April 2026. Aksi premanisme ini dipicu kekesalan pelaku yang gagal menemui petugas keamanan minimarket untuk meminta jatah uang parkir. Sementara itu, korban yang merupakan anak dari petugas keamanan minimarket pada awalnya hanya berniat membeli air mineral. Pelaku yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras memanggil korban untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Namun tak puas dengan jawaban korban, pelaku memukul wajah korban hingga terjadi keributan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Pasca kejadian, korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Awal dia mah itu yang korban ya, mau parkir mau beli air. Terus pelaku nanyain bapaknya kan, ya bapaknya kan baru kembali kan, baru itu kalau siang di rumah. Kalau mau ada urusan sama bapak ke rumah, bikin korban tiba-tiba ujung korban tiba-tiba langsung dipukul. Korban sempat tidak mau berantem dah, itu ya hindar kan. Gitu. Terus ini dia ngeluarin saja. Oh itu. Terus korban kondisinya gimana? Ada luka atau gimana? Ya, dia kena batu akik. Oh, kepukul. Nah, itu iya. Terus udah bikin laporan polisi? Iya. Sekarang pelakunya udah ketangkep apa belum? Belum tahu juga ya. Oh, belum tahu perkembangannya.
Si korban ini di sini ngapain lagi main doang apa gimana? Kalian mau main, Mau belanja. kalian mau beli air, dia mau ke sawah kan kebun. Kalau korban sama pelaku ini warga mana? Korban sama pelaku. Masing satu di daerah. Korban desa. Oh, korban desa mana? Sini. Sini Mukti. Iya. Kalau pelakunya? Jaya. Itu dia sering minta jatah begitu si pelaku itu. Iya Pak. Kayaknya kan mau kata begitu dia. Oh, ke tempat-tempat parkir. Iya. Biasanya minta berapa? Enggak. Kurang tahu dah. Oh. Tapi selama abang jaga di sini belum pernah minta ke abang belum? Minta pernah. Berapa? Dikasih berapa? 20. Saya baru jaga. Saya mah gocap, saya baru jaga. Duit lah. Tapi sering ya kayak gitu ya? Saksi menyebut pelaku yang diketahui berinisial IB merupakan preman kampung yang kerap membuat onar. Pelaku juga disebut sering meminta jatah uang parkir kepada sejumlah tukang parkir di beberapa minimarket. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas usai tertangkap dan juga dihajar warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Inilah video amatir warga saat seorang pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Haji Baidi, Cilandak, Jakarta Selatan. Emosi warga memuncak diduga akibat maraknya aksi pencurian motor di lingkungan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan keterangan warga, pelaku beraksi berdua, namun satu orang berhasil melarikan diri saat kejar-kejaran terjadi. Ternyata maling motor daerah Terogong, RT-nya saya juga nggak tahu, dikejar. Kejar, terus yang curi motornya bablas. Oh gitu. Nah, yang ngeboncengnya kena sama warga. Oh, pepet lah, jatuh warga dari sana udah ngancam. Oh, Pelaku gitu. berarti 2 orang, Pak? Ya, Pelakunya awalnya 2 orang katanya. Saya sendiri kan nggak tahu. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi pencurian terjadi saat korban sedang berada di dalam kamar kos. Korban yang menyadari motornya dibawa kabur langsung berteriak maling dan meminta bantuan warga. Korban sedang tiduran, mendengar motornya dibawa oleh orang, mendengar suara, kemudian korban keluar melihat motor sudah dibawa oleh pelaku, kemudian berteriak maling, dibantu warga, berhasil diamankan di depan puskesmas, tepatnya di Jalan BNI. Kemudian salah seorang warga menelpon Kapol Subsektor Lebak Bulus. Karena kecepatan kita datang ke TKP, pelaku sempat kita amankan dari amukan massa dan langsung kita bawa ke Polsek Cilandak. Saat ini, pelaku yang tertangkap telah diamankan di Polsek Cilandak untuk menjalani pemeriksaan. Sementara satu pelaku lainnya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran petugas. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan pelaku kepada pihak yang berwenang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi percobaan pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kebonjeruk berhasil digagalkan warga. Pelaku gagal mencuri sepeda motor milik korban setelah jatuh akibat ditendang salah satu warga yang melihatnya 3 kali. Dugaan percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Gang H Napis, RT 03 RW 04, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang mencoba membawa kabur sepeda motor milik warga berhasil digagalkan setelah pemilik motor memergoki kejadian tersebut dan berteriak hingga menarik perhatian warga setempat. Peristiwa ini terjadi di saat kondisi lingkungan sepi. Pelaku diduga beraksi seorang diri dengan menggunakan kunci T untuk membobol sepeda motor jenis Honda Beat yang terparkir di gang tersebut. Salah satu warga, Sasongko, menjelaskan bahwa aksi pelaku diketahui setelah pemilik motor melihat kejadian dari lantai atas rumah dan langsung berteriak. Teriakan tersebut memancing perhatian warga sekitar, termasuk anak sang pemilik motor yang kebetulan berada di lokasi. Menurutnya, pelaku sempat terjatuh bersama sepeda motor setelah ditendang salah satu warga. Namun pelaku berhasil melarikan diri dalam kondisi panik dan meninggalkan sejumlah barang bukti di lokasi, di antaranya sandal milik pelaku. Ia menambahkan percobaan aksi curanmor ini terekam CCTV, di mana dalam rekaman video tersebut terlihat jelas pergerakan pelaku sejak masuk hingga berusaha membawa kabur sepeda motor. Sasongko menyebut pelaku diduga telah lebih dulu mengamati situasi lingkungan sebelum beraksi.
Hal itu terlihat dari pergerakan pelaku yang langsung menuju kendaraan yang menjadi target. Ya kemarin kan posisi motor di sebelah sana. Terus waktu diambil, yang punya tuh dari atas ngeliat, terus teriak. Pas anak saya kebetulan lagi masang grip raket terus keluar. Ketemu di sini terus ditendang, jatuh orang sama motornya. Kunci T-nya tuh masih ketinggalan di kontak di situ. Nah kemarin juga sendalnya juga ketinggalan, tapi anak saya nggak sempat ngejar karena dia mungkin shock ya, begitu habis nendang dia diem di situ. Nah kemarin sendalnya juga ketinggalan di sini, kalau nggak tahu udah kemana. Ya. Kejadiannya jam berapa Pak? Bis maghrib lah. Bis maghrib. Kalau untuk jamnya nggak tahu? Jamnya bisa dilihat di video sih sebenarnya ada. Di CCTV ya, di CCTV itu jamnya di situ ada kan, dari mulai masuk sana sampai yang di sini, karena di sini kan ada kamera semua. Di kamera CCTV di depan juga ada. Terduga pelaku berapa orang Pak? 1 orang, tunggal gitu ya. Kayaknya sih kalau kita duga dia udah mengamati dulu, karena di sini ada motor juga yang diambil yang di dalam. Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi di wilayah tersebut sebelum bulan Ramadan, di mana sempat ada upaya pencurian sepeda motor di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun pelaku gagal membawa kabur kendaraan karena tidak bisa menyalakan mesin. Beruntung dalam kejadian kali ini, sepeda motor milik korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami kerusakan berarti. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan permukiman guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hari dan di lingkungan gang yang relatif sepi. Pemasangan CCTV dan respon cepat warga dinilai menjadi faktor penting dalam menggagalkan aksi percobaan pencurian tersebut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.